Orang lelaki yang kerap melakukan adegan bunuh diri akibat tak kuat menahan tekanan hidup. Usaha Sangman untuk bunuh diri pun gagal. Seorang petugas SAR yang berhasil menyelamatkan Sangman lalu membawanya ke rumah sakit. Ketika sadar, Sangman melihat sosok lelaki yang sedang merokok di samping ranjangnya. Perawat yang ada di depan pun lantas menegur Sangman dan secara ajaib rokok itu telah berpindah ke tangan Sangman. Dari situlah, kekacauan film berjudul Hello Ghost tersebut dimulai. Sangman pun dianggap gila hingga dibawa psikiater. Selama di rumah sakit, Sangman didatangi oleh hantu keluarga yang terdiri dari ayah, lelaki perokok, ibu, wanita yang suka menangis, si kecil, anak yang suka makan manis-manis, dan kakek suka dengan wanita muda. Sangman menganggap itu adalah hukuman dari Tuhan karena dia telah melangkahi takdirnya, sehingga ia dapat melihat hal-hal yang dekat dengan kematian. Entah kenapa hantu-hantu bandel itu kerap memasuki tubuh Sangman dan melakukan semua hal yang mereka sukai masing-masing. Seperti Sangman yang tiba-tiba menangis layaknya perempuan saat pertemuan rutin dengan perkumpulan ibu-ibu apartemen tempat dia tinggal. Ibu-ibu yang awalnya geram karena tingkah Sangman yang tidak peduli dengan aturan sampai ikut menangis. Belum lagi tingkah sang kakek mesum yang membuat Sangman harus mengedipkan mata secara genit ke ibu-ibu tetangga yang sedang menjemur pakaian. Hingga pakaian tersebut jatuh ke bawah akibat ibu-ibu tersebut kaget. Tak jarang kondisi tersebut membuat situasi komedi yang cukup membuat perut kram karena banyak ketawa. Sangman yang kelelahan menghadapi hantu-hantu itu pun akhirnya meminta bantuan paranormal untuk mengusir mereka. Namun, paranormal tersebut tak bisa melakukannya. Hantu-hantu itu bukan hantu penasaran, mereka berbeda. Jadi, sang paranormal hanya bisa menyarankan Sangman untuk mengabulkan satu persatu keinginan mereka sampai mereka pergi dengan sendirinya. Petualangan Sangman untuk mengabulkan keinginan sang hantu pun dimulai. Berawal dari sang kakek yang ingin mengembalikan kamera milik temannya, si kecil yang ingin nonton film robot Taekwondo, lelaki perokok yang ingin pergi ke pantai dan berenang, dan wanita yang ingin memasak untuk keluarga hantunya. Semuanya telah dilakukan Sangman, tetapi para hantu itu masih tetap berada di sekitar Sangman. Lelaki itu pun kesal, lantas mengeluarkan kata-kata kasar dan pergi menemui teman wanitanya untuk menghilangkan semua amarahnya. Sangman pun pergi menemui teman wanitanya sambil membawa bekal gimbap, semacam sushi namun berisi sayuran. Mereka berdua pun berbincang ke sana kemari, hingga teman wanita Sangman pun bertanya kenapa dia mengganti isi gimbap yang biasanya bayam menjadi minari. Sama seperti saat wanita itu diundang untuk merasakan masakan hantu wanita di rumah Sangman. Sangman pun menjawab bahwa ibunya pernah berkata, minari itu sangat baik untuk peredaran darah. Sangman diam terpaku, ingatannya tiba-tiba kembali ke masa kecil saat dia bersama ibunya, atau sang hantu wanita yang gampang menangis, sedang makan gimbap berisi sayuran dan minari. Ternyata, hantu keluarga itu adalah keluarga asli Sangman yang telah meninggal akibat kecelakaan mobil saat hendak liburan ke pantai. Kelebihan dan kekurangan dari film ini adalah bagian yang paling mengharukan saat Sangman mengingat si kecil penyuka makanan manis dan robot Taekwondo yang ternyata adalah kakak Sangman. Sang kakak pernah berjanji akan membawa Sangman ke bioskop untuk menonton film tersebut ketika dewasa nanti. Sayangnya, nyawa sang kakak harus hilang akibat kecelakaan di masa kecil mereka. Singkat cerita, film yang awalnya sukses membuat tertawa, ternyata memiliki plot twist yang menyebabkan air mata keluar tanpa bisa direm. Alurnya sangat halus tanpa membuat penonton curiga akan ada ending yang begitu menguras air mata.
Apa katina Yosef